Mana semuanya, apa kabar? Selamat pagi, sehat-sehat. Oke, Kang Abi menuju kuliah online dulu, Kang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tes 1 2 3. Tes. Yes. Dari mana nih? Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis. Bandung. Garut. Garut hadir. Garut hadir. Sumedang lo hadir, Sumedang. Sumedang hadir Sumedang. Sukabumi gimana Siap, Sukabumi? Kang. Sumedang hadir. Ayah Tahu. beli bade. Ngopi. Iya, beli bade. Cikijing. Ngopi heula. Iya kurupukna. Tahu cuaca anjur. Kopi. Dadi. Calcimen. Kopi dulu, kopi. Konsumsi mana ya 500.000? Mangga. Kuah. Ngopi, belum ngopi. Tahu. Udutna mana ya udutna? Dading Iron Man. Yang mau micon. Halo. Alhamdulillah. Nyambung. Kamu kagak bisa tanyakan ya, Wak? Ayam bakar. Cek. Aya ada dina buku Bi. Jadi kamari teh mail Kang Yan dari mana Kang Yan? Mohon. Sumedang Kang. Sumedang di mana Kang Iya. Yan? Abi Jatinangor. Abdi Tayung Sari. Bi. Bi. Bapak. Halo, Tayung Sarina paling mana? Alun-alun. Oh, alun-alun. Oke. Subang, aya teh nu Rencana paling tinggi, Pak. Bi. Bios ngopi sareng udut. Hari anu terakhir Mas, Senin, Sawias Kang. Nu terakhir. Dikasih Mohon dina buku DO. Hari anu terakhir mah mail teh kaseratkeun tapi aya dina surat jalan. Mail nama teh kaseratkeun aya dina surat jalan. Ya ngopi heula. Kang. Di video, Kang. Oh, sini kernaon eta video eta ayat Parah. Keras karena naon, Kang? gawe wae atuh si Husni Burayot. Si Husni gawe wae Eta masker meni buka tuh nih pake wae Tonis. Astagfirullah. Eta mah meni buka. Kalian cari jodoh di dinya teh. Halo guys, telat ya guys. Anjir. Hadir. Kan Wildan. Telat. Halo, Bang Anis. Nuju naon Wildan? Tes. Halo. Kopi heula, Pak Anis. Halo. Kopi si Wildan. Kita mulai teh, Pak Anis. Wajib. Assalamualaikum Pak Jaji. Dan eta gambarna. Ada yang Dodol. ada yang baru Konsumsi. ini, ada yang kayak saya tahun kemarin, ada yang udah ada yang udah Ini mulai jam berapanya? dicampur. Udah lebih 16 menit. Nah, Halo, Anis. Sudah bisa kita mulai? Mangga Bapak, silakan Pak. Kita mulai aja, Iya, Pak. mulai Pak. Non yang lain di aja biar fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah sallallahu la haula wala quwata illa billah. Billahi anta maqsudu ridha ka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil hashimi Muhammadin wa ala ali wa sallim taslima. Bapak Profesor Dr. Haji Afif Muhammad yang sama-sama kita hormati, yang sudah hadir dan siap akan memberikan kuliah umum kepada kita semua, para ketua-ketua prodi dan sekretaris prodi, pada tenaga-tenaga tendik di lingkungan pasca sarjana dan seluruh mahasiswa baru S2 dan S3 yang sama-sama saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti perkuliahan atau jurnal untuk tema kali ini akan disampaikan oleh Kang, background kumahanya menghilangkan background. Tolong dibantu menghilangkan background. Moderasi beragama menjadi poin penting pada hari-hari ini dibicarakan di Indonesia karena berkait tentang berbagai fenomena kerukunan beragama adalah modal utama bagi keberlangsungan bangsa kita. Maka tema yang moderator dimut aja semua moderator. Beragama adalah moderasi beragama untuk menuju Indonesia maju. Sebelum kuliah umum ini disampaikan oleh beliau, saya ingin membacakan kurikulum vitae beliau yang sangat banyak ini, tapi beberapa poin saya nama beliau adalah Profesor Dr. Haji Afif Muhammad MA, lahir Yang lain ya, Timur 12 Maret 1998. Beliau adalah menjadi Profesor Emeritus. moderator tolong dimut semua. Alamat beliau Jalan Mai di Biru, Bandung. Beliau dari pesantren Tambak Beras, Jombang, tahun 1960. Beliau adalah lahir di santri dan keluarga Jombang, pusaran Islam moderat. Beliau akan jualannya tengah dunia tamat tahun 66, kemudian berijazah tahun 1968. Sarjana muda di Fakultas Usuluddin YN Sunan Gunung Jati Bandung, berijazah tahun 1973. Sarjana penuh doktorandus Fakultas Usuluddin, lulus tahun 1983. Kemudian mengambil Magister Agama Studi Islam atau Pengkajian Islam di YN Sarip Hidayat Jakarta tahun 1989. Kemudian lulus sebagai Doktor Islamic Studies Pengkajian Islam YN Jakarta tahun 1996. Kerjaan beliau sangat banyak, dari sebagai ngajar dosen di Fakultas Usuluddin, kemudian ketua prodi jurusan Akidah Filsafat Usuluddin, kemudian ketua jurusan Tafsir Hadis Usuluddin, kemudian sebagai asisten direktur Asdir 1 di Pasca Sarjana UIN Bandung tahun 1997 sampai 2005. Kemudian sebagai direktur Pasca Sarjana di UIN Sunan Gunung Bandung tahun 2005 sampai 2009. Kemudian 2009 sampai 2011 sebagai ketua prodi filsafat di tahun 2012 sampai 2017 sebagai ketua prodi studi-studi agama di Pasca Sarjana.
ke Google Kontak. Yang ini kita pakai Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin berkait dengan kurikulum VT. Ya. Barangkali karena mengingat waktu dan beliau sudah siap untuk menyampaikan materi, mudah-mudahan tidak ada gangguan, semuanya menjadi lancar. Kita dengarkan kuliah umum beliau yang akan disampaikan dari pukul 8 ini kurang lebih sampai pukul 10.00. Ya. Silakan Prof untuk menyampaikan materi secukupnya. Ya, Prof. Demikian saya sebagai pengantar acara, moderator, mengucapkan terima kasih dan mohon fokus saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah nanti akan moderator utamanya adalah Bapak Bambang Kianes yang akan melanjutkan sebagai moderator untuk melakukan tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana yang saya muliakan, Bapak Wakil Direktur, para Ketua Prodi, dan saudara-saudara sekalian mahasiswa baru program S2 dan S3, Magister dan Doktor yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu sekalipun dalam suasana yang masih penuh dengan keprihatinan ini. Dan kita terpaksa harus menggunakan Zoom seperti ini, tetapi mudah-mudahan manfaat juga bisa tidak terkurangi karena itu. Saya berterima kasih karena bisa bertemu dengan Anda semuanya di sini, diberi kesempatan, sekalipun saya tadi disampaikan oleh host Anda, bahwa saya sudah pensiun ini sebetulnya. Saya dulu Direktur Program Pasca Sarjana tahun 2005 sampai 2009. Sebelum itu Wakil Direktur bidang akademik dan sekarang pensiun. Tetapi masih diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi Dewan Pakar di Rumah Moderasi yang baru dibentuk kira-kira 6 bulan yang lalu. Tema kita seperti yang tadi disampaikan berkaitan dengan moderasi beragama sebagai pilar Indonesia maju. Saya ingin menarik ke belakang sedikit, mohon sabar, agar supaya kita nanti mendapat latar belakang yang lebih jelas untuk memahami moderasi beragama ini. Saudara-saudara sekalian, tak lupa pula saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara mahasiswa baru S2 dan S3 di perguruan tinggi yang sangat prestisius dan membanggakan ini, dengan berbagai capaian, dengan berbagai prestasinya yang hari ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. UIN Sunan Gunung Jati secara kelembagaan, secara akreditasi A, artinya unggulan. Kemudian sebagian besar prodinya mungkin lebih dari 75% sudah terakreditasi A. Kemudian perpustakaannya merupakan perpustakaan terbaik bukan saja di lingkungan perguruan tinggi Islam, tetapi di seluruh Indonesia dengan jaringan lain, kemudian sampai ke Amerika. Kemudian dari segi prestasi dosen kita tidak kalah anunya, moncernya tidak kalah besarnya. Saya tadi ingin menyampaikan bahwa agak ke belakang latar belakang kita
bahwa sejak kita memasuki di milenial kedua tahun 2000 ini, agama sebagai sesuatu yang menjadi sumber kekerasan, sumber terorisme, kemudian kekerasan, kemudian konflik dan sebagainya. Itu dikarenakan bahwa sejak penyerangan World Trade Center di New York dulu itu, kemudian muncul berbagai kekerasan, antara lain bom Bali kalau di Indonesia, JW Marriott dan sebagainya. Kemudian belakangan semakin eskalasinya semakin meningkat. Ada ISIS, kemudian ada berbagai konflik, tidak saja terbatas di Indonesia, tetapi hampir ke seluruh dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa agama hari ini dikesani sebagai sumber konflik, sumber radikalisme, bahkan sumber terorisme. Mereka seperti lupa sudah bahwa agama ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya terhadap pembentukan karakter umat manusia. Tidak saja terbatas pada agama Islam, tetapi pada agama-agama yang lainnya juga. Tidak terbilang banyaknya orang yang menjadi baik karena agama. Tidak terbilang jutaan jumlahnya orang yang menjadi soleh karena agama. Orang yang menjadi baik karena agama, orang yang menjadi maju karena agama. Kita masih ingat kalau itu dikaitkan dengan Islam, bahwa Islam pernah memberikan kontribusinya yang sangat besar terhadap peradaban dunia dengan lahirnya pemikir-pemikir, tokoh-tokoh yang tidak saja memberikan teori-teori dalam bentuk yang konseptual, tetapi juga memberikan kontribusi nyatanya dalam berbagai penelitian, dalam berbagai temuan. Ini sepertinya sudah dilupakan. Sekarang ini agama dikesani sumber kekerasan, sumber konflik, sumber radikalisme, bahkan sumber terorisme. Padahal dulunya agama membawa kebaikan, mengajarkan kebenaran, perdamaian, dan hasilnya pun sudah kita rasakan. Dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau tidak ada kebenaran yang diajarkan oleh agama, tidak ada manfaat yang tidak diajarkan oleh agama, tentunya sampai hari ini sudah ditinggalkan agama itu. Tetapi pada hari ini, pemeluk agama Islam itu justru semakin meningkat jumlahnya, demikian pula dengan pemeluk agama yang lainnya. Ini menunjukkan agama masih punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. Dan telah memberikan kontribusinya seperti yang tadi saya sampaikan, yang tak terkira nilainya, tak terkira besarnya pada umat manusia ini. Tetapi belakangan kesannya seperti itu, kekerasan, kemudian konflik, radikalisme, terorisme. Gitu. Yang demikian ini memang tidak salah, karena memang nyatanya seperti itu. Ada hal-hal yang kekerasan, kemudian konflik yang memang bersumber dari agama. Tetapi bukan agamanya itu sendiri yang mengajarkan, tetapi pemeluknya yang melakukan itu semuanya. Oleh karena itu, interpretasi kita terhadap agama, kemudian pengamalan kita terhadap agama, seringkali berbeda dengan ajaran agama itu sendiri. Agama mengajarkan kedamaian, tiba-tiba umatnya mempraktekannya tidak sesuai dengan itu. Di sini kita teringat pada ungkapan bahwa Islam sebagai ajaran adalah agama yang sangat mulia, yang mengajarkan perdamaian, yang mengajarkan kemajuan, yang mengajarkan kesolehan, tiba-tiba yang lahir seperti itu. Tiba-tiba yang lahir adalah kekerasan, konflik, radikalisme, dan terorisme. Oleh karena itu dalam studi-studi agama, itu ada apa yang disebut sebagai Islam doktrin dan Islam peradaban, Islam budaya. Islam doktrin adalah Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dikaitkan dengan Islam. Islam doktrin adalah Islam dalam bentuk teori, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasul
yang isinya luar biasa bagusnya. Tidak ada seorang pun yang akan menentang, akan menolak, tidak mengakui bahwa Islam itu agama yang sangat baik. Islam itu adalah agama yang benar dan telah memberikan kontribusinya yang sangat besar kepada umat manusia. Tidak akan ada yang menolak itu. Bahkan para filosof di Barat pun mengakui tentang kebenaran agama Islam dan kontribusinya kepada umat manusia. Tetapi kenyataan dewasa ini justru seperti itu. Jadi ada Islam sebagai teori yang nanti jika dipraktekkan oleh umatnya, kadang-kadang ada jarak yang cukup jauh antara teori itu dengan praktek yang dilakukan oleh umatnya. Oleh karena itu dulu Cak Nur itu mengatakan ada Islam dan ada Islam-Islam. Islam dengan huruf besar, I besar itu Islam doktrin. Kemudian Islam-Islam itu Islam Anda, Islam saya, Islam Ahmad, Islam siapa saja. Yang kadang-kadang satu sama lain berbeda-beda. Yang di perbedaannya tidak saja pada secara horizontal, tetapi juga secara vertikal. Ada Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam Persis, ada Islam PKS gitu ya. Dan ada Islam-Islam lainnya gitu. Yang ini merupakan pengamalan dari Islam yang satu itu tadi gitu. Nah, oleh karena itu ada itu semuanya kalau Cak Nur mengatakan Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai peradaban, itu sebenarnya bersumber dari sebuah buku yang sangat bagus yang saya ingin Anda semua membaca buku itu. Ini bukunya. The Venture of Islam, Marshall Hodgson. Ini buku sangat bagus sekali dan apa itu? Fenomenal gitu. Fenomenal. Sangat fenomenal, tetapi saya khawatir di perpustakaan kita nggak ada. Oleh karena itu saya sudah kuliah ini nanti, saya insya Allah akan hibahkan buku ini kepada perpustakaan kita. Amin. Hanya saja kurang satu. Terima kasih, Bro. Iya, mestinya tiga ini. Satu setnya itu tiga. Yang jilid 2-nya dipinjam mahasiswa saya karena mau nulis disertasi, sampai sekarang belum dikembalikan. Makanya jangan minjamkan buku. Jangan minjamkan buku. Minjamkan buku nasibnya bisa nggak kembali seperti ini. Ya, ya. Kalau pinjam uang pasti kembali ya. Pinjam buku nggak kembali, ini anehnya. Saya berharap yang pinjam buku saya ini dibacalah gitu. Jangan hanya disimpan. Alhamdulillah kalau dibaca. Tetapi kalau Anda peminjam buku saya ikut kuliah daring ini, tolong nanti dikembalikan ke pasca bukunya. Kalau tidak nanti saya carikan satu lagi yang jilid ini. Di sini ada yang disebut Islam Dom dan Islamikit di masa Losoni. Buku ini tahun 74 terbitnya, dan kalau di Amerika, di Kanada ini merupakan buku yang sangat melegenda sampai hari ini. Oleh karena itu saya menganjurkan ini nanti dibacalah di buku ini karena sangat bagus. Di 74. Nah, Marshall Hodgson mengatakan ada Islam Dom, ada Islamikit, ada Islamis gitu. Ya, Islam, kemudian umat Islam, peradaban Islam. Ada Islam sebagai doktrin, ada umat Islam, seluruh dunia umat Islam itu, kemudian ada Islam peradaban. Islam sebagai ajaran sudah saya sampaikan tadi, kemudian umat Islam. Itu seluruh dunia ya umat Islam. Gitu. Kalau doktrinnya umat itu ya mestinya sama. Kalau dalam Al-Qur'an itu dinyatakan bahwa umat Islam itu hendaknya menjadi khairu ummatin ukhrijat linas gitu. Tetapi kenyataannya nanti akan ada Islamikit, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Filipina, Islam Saudi Arabia yang berbeda-beda seperti itu. Gitu, yang satu sama lain berbeda. Studi ini nanti mengantarkan kita pada pendekatan kawasan. Pendekatan studi Islam kawasan yang menegaskan bahwa tidak sekarang ini hendaknya tidak lagi memahami Islam, melakukan studi Islam berdasarkan anggapan
atau berdasarkan teori tentang apa itu Timur Tengah, yang senternya Timur Tengah lah, gitu, yang senternya Timur, Middle East orientation gitu ya, gitu, ya Middle East Center gitu. Jadi selama ini kan kita itu kalau mempelajari Islam, fikih itu selalu orientasinya Timur Tengah, gitu. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa orang Timur Tengah itu lebih mengerti bahasa Arab, lebih mengerti Al-Quran, karena itu Islamnya lebih baik. Orang kita di Bandung begini karena jauh dari Timur Tengah, bahasanya bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, sehingga kita sendiri merasa bahwa Islam kita itu Islam apa itu? Mu'alaf gitu. Dianggap mu'alaf gitu oleh orang Timur Tengah, dianggap mu'alaf oleh orang Timur Tengah, padahal secara kualitas kita bisa saja lebih bagus dari Timur Tengah, baik dalam pendidikan, baik dalam peradaban, maupun dalam kualitas-kualitas keislaman yang lain. Oleh karena itu sudah tidak waktunya lagi ketika kita mempelajari Islam, kemudian dengan menggunakan itu tadi, Timur Tengah Center gitu ya, bahwa semuanya diukur jadi Timur Tengah. Bahwa kemajuan itu sudah bergeser kemana-mana, dan diantaranya ada Islam Indonesia ini. Nah, karena agama berwajah dua seperti yang tadi itu, ada memberi kemajuan, kesolehan, kemudian kebaikan dan kebenaran, baik itu secara pribadi dalam hal moral dan sebagainya, banyak orang yang maju, banyak orang yang baik, banyak orang yang soleh, dan banyak orang yang pintar memberikan kontribusinya kepada dunia ini, tetapi ada juga tiba-tiba ada yang mempraktekkan dalam bentuk bom bunuh diri misalnya. Ada terorisme, kemudian ada radikalisme, ada anarkisme agama, dan seterusnya. Jadi berwajah dua begitu. Nah, karena wajah dua begini ini, berbagai negara di seluruh dunia ini mengambil sikap yang berbeda-beda juga terhadap agama dan negara mereka. Misalnya begini, yang pertama, karena menganggap bahwa agama itu sumber kekerasan, sumber konflik, sumber segala petaka, kemudian kalau orang beragama itu sedikit-sedikit mengembalikan sesuatu kepada Allah, gitu. Semuanya sudah takdir Allah, semuanya tidak takdir Allah dan sebagainya, sehingga nilai juangnya menjadi rendah. Maka orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kalau begitu kita tidak perlu agama. Ada ya negara-negara seperti ini. Ada, misalnya sedikit jumlahnya tetapi gede-gede, gitu. Rusia, di Rusia dulu agama ditentang, orang-orang yang beragama ditindas. Perpustakaan Islam yang dibangun oleh para pendahulu kita dihancurkan, dibakar. Masjid-masjid dijadikan museum, dijadikan gudang anggur, dijadikan gereja juga sama seperti itu. Saya kalau berbicara Islam gini mohon sekalian diluaskan gitu. Jadi agama di sana ditindas karena dianggap bahwa agama ini menghambat kemajuan. Kan memang ada yang seperti itu. Apa ya? Kalau di Rusia termasuk gereja juga. Ya, tentu. Saya kalau berbicara tentang ini, Islam seperti ini, ya mohon tidak terbatas dalam Islam. Gitu. Semua agama seperti itu. Oleh karena itu, semakin kesini, semakin orang melihat bahwa agama itu memiliki inspirasi untuk kekerasan. Ada negara-negara yang tidak mau memakai agama, negara-negara ateis. Mereka menganggap agama itu ilusi, buatan manusia. Tuhan itu ciptaan manusia, gitu. Karena nggak diperlukan dan sumbangannya hanya membuat orang lemah, seperti di Rusia masa lalu, masa Tsar dulu itu, lantas agama ditindas, ditinggalkan, bukan sekedar ditinggalkan, dihapuskan, karena dianggap the opium of the people, candu masyarakat. Kalau candu masyarakat kan agama dipakai menina bobok kan gitu. Kalau ada orang bekerja di pabrik, kemudian dikasih gaji rendah, kemudian mereka demo,
menuntut kenaikan gaji. Terus agama digunakan sebagai the opium of the people. Nggak apa-apa di dunia sengsara, nanti di akhirat kan lebih enak. Ada surga, ada bidadari. Sehingga orang yang tadinya protes, oh iya ya, gitu. Di dunia nggak apa-apa, nanti di akhirat kita memperoleh yang lebih baik. Ini the opium of the people. Sama saja fungsi agama seperti ini, jika dipraktekkan oleh umatnya seperti itu, fungsinya tidak lebih dari narkoba ya. Sekedar narkoba untuk menenangkan, untuk menjinakkan, dan seterusnya. Oleh karena itu beberapa negara ya seperti itu. Cina juga seperti itu. Gitu. Agama ditindas ke masjid-masjid. Ini cerita dulu. Kalau sekarang berbeda, nanti di belakang mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk membicarakan itu. Nah, karena itu ada negara yang bersikap seperti ini. Tetapi ada juga agama yang melihat secara positif peranan agama yang tadi itu. Karena memang agama sudah terbukti memberikan kontribusinya yang besar kepada umat manusia, maka agama ini diperlukan. Gitu. Tetapi karena agama itu urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya, tidak boleh agama ini dibawa ke ranah sosial. Itu sekularisme itu. Jadi agama boleh memang diberikan. Dan di negara sekuler seperti Amerika, semua agama dari yang Anda anggap paling benar dan anggap paling sesat itu ada di sana. Semuanya diterima, semuanya dibebaskan berkembang, semuanya bukan ditumbuhkan, silakan. Tetapi negara tidak ikut campur dalam urusan itu. Karena negaranya negara sekular. Di negara sekular, agama tidak boleh memasuki ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik. Karena itu di negara-negara liberal seperti ini, tidak ada partai politik bercorak agama. Kalau di kita ada ya? Ada. Di Eropa ada. Yang itu pasti mendasarkan negaranya, mendasarkan dirinya pada agama. Selagi negaranya sekuler, pasti begini, diterima semua agama, diperbolehkan bersaing satu sama lain, negara memantau saja, gitu. Oleh karena itu tidak ada partai politik di sana, politik Islam maksud saya, partai politik yang berdasar agama. Tidak ada bank muamalat, bank Kristen gitu nggak ada. Ya nggak ada perang Kristen gitu. Tidak ada mata pelajaran agama, nggak ada di sana. Yang ada itu sekolah minggu. Sekolah minggu itu kalau di kita itu MI, gitu. Bukan MI, yang di masjid-masjid itu TPA dan diniyah. Ya kalau di kita itu mungkin diniyah. Gitu. Di Eropa tidak ada pelajaran agama. Karena itu hampir tidak kita temukan sekolah-sekolah agama yang oleh pemerintah. Itu sangat berbeda dengan kita. Gitu. Juga tidak ada tadi bank muamalat juga tidak ada dakwah-dakwah yang difasilitasi oleh negara. Kalau di kita kan TV-TV ada ya, gitu. Tidak ada bank yang agama dan semuanya diserahkan kepada individu masing-masing. Pada saat yang sama beragama itu dianggap sebagai hak asasi manusia. Orang punya keyakinan. Dan keyakinan itu harus tumbuh karena agama penting. Gitu, agama penting. Tetapi tidak karena ini sekular, tidak di ranah sosial, tetapi ranah individual. Gitu, ranah individual. Nah, karena itu karena agama itu merupakan hak asasi manusia, melarang beragama dianggap melanggar hak asasi manusia. Gitu. Nah, karena itu dibebaskan mereka. Risikonya kalau banyak agama dibebaskan seperti itu, ya konflik sudah jelas. Konflik, kemudian persaingan dan seterusnya. Bahkan yang dominan itu akan melakukan diskriminasi terhadap yang minoritas, yang mayoritas bisa terjadi begitu. Kemudian rasisme ya. Iya, seperti sekarang masih tumbuh di Amerika, apalagi dulu. Gitu. Sekarang masih tumbuh di Amerika.
kalau tadi di India masih kan, masih umat Islam masih ditindas di sana. Dulu di Inggris juga terjadi konflik antar beberapa pemeluk agama. Kemudian di Filipina juga seperti itu, di Thailand ada apa itu? Suku Rohingya ya? Yang ditindas itu. Ya, yang ditindas itu kan, sampai Rohingya kan itu, sampai dibunuh di jalan-jalan begitu. Karena semata-mata karena mereka beragama Islam. Sementara negaranya lebih cenderung kepada agama misalnya Buddha dan Hindu. Kemudian di Filipina juga seperti itu. Jadi risiko dari suatu negara jika menerima agama secara liberal begini ini, yaitu tadi rivalitas. Kemudian itu antar pemerintah di situ dituntut untuk menjadi penengah mestinya. Tetapi karena negaranya sekular, ya menjadi agak sulit. Tipe yang ketiga ya, tipe yang ketiga itu teokrasi. Suatu negara menerima hanya satu agama, gitu, satu agama. Kita bisa ambil contoh Saudi Arabia. Saudi Arabia itu orangnya Islam semua gitu loh. Kalau ada orang negara itu berdasarkan konstitusinya Islam, semuanya di situ. Nggak ada konstitusi yang lain, konstitusinya Islam. Kemudian Iran, Republik Islam Iran ya. Kemudian dulu Pakistan, ya Mesir ya, masih Pakistan sekarang. Bentuknya beda-beda negara-negara ini, gitu. Sekalipun menyatakan dirinya negara Islam seperti Pakistan, itu republik ya, republik. Kalau Saudi Arabia, kerajaan. Nah seperti ini. Kemudian Malaysia, negara kesatuan ya. Iya. Kemudian nanti ada Libya dan seterusnya seperti itu. Pakistan, Iran, Republik Islam juga gitu. Nah dari bentuk-bentuk seperti ini, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya keharusan adanya negara itu bentuknya itu nggak ditetapkan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Terserah pada istihad manusia. Oleh karena itu istihadnya yang satu nanti kerajaan gitu, yang satu republik, yang satu negara kesatuan dan sebagainya. Hebatnya lagi kalau dulu saya luar biasa itu. Apa itu? Apa itu? Negeri-negeri Muslim itu luar biasa majunya. Tetapi sejak abad ke-14-15 terjadi kemunduran dan hampir sampai sekarang masih sedang tumbuh. Kita mengejar ketertinggalan kita. Nah, ini teokrasi. Di suatu negara teokrasi yang di situ orangnya homogen, gitu, homogen tidak heterogen, maka memang aman, gitu, aman sekali, nggak akan ada konflik. Di Indonesia ada konflik, di Saudi Arabia enggak. Tetapi demokrasi dan demokratisasinya enggak tumbuh karena terlalu dominan yang ini. Jadi orang non Muslim misalnya di negeri-negeri yang seperti ini itu dianggap orang yang bukan non Muslim, dikhawatirkan akan mendapat perlakuan diskriminatif. Sekalipun Islam menjamin tidak akan. Gitu. Tetapi pada kenyataannya nanti tetap akan ada diskriminasi dalam bentuk pengamalan, dalam bentuk pengimplementasian Islam oleh para umatnya. Gitu. Ada Saudi Arabia gini, dan saya ingin mengingatkan, sekalipun negara-negara itu menyatakan dirinya negara Islam, gitu, saya ingin mengingatkan kita semuanya tentang wawancara Abdul A'la Maududi 2 bulan sebelum beliau wafat dengan Radio Pakistan. Yang mewawancara itu hostnya itu bertanya, bagaimana komentar Anda karena
Ustadz Maududi ini kan termasuk salah satu founding father Pakistan itu kan, Republik Islam Bangladesh. Bagaimana tentang negara Republik Islam Pakistan kita hari ini? Abdul Alam Maududi menjawab, memang negara kita ini negara labelnya negara Islam, tetapi isinya justru sekular. Nah, ada yang seperti ini, gitu. Labelnya benderanya Islam, tetapi istrinya justru belum mencerminkan benderanya, gitu. Apakah Saudi Arabia sudah mencerminkan Islam yang ideal? Saya rasa juga belum. Saya rasa juga belum. Apakah Iran juga seperti itu? Juga belum. Terus pertanyaan saya, yang mana yang akan Anda pilih? Kerajaan, membentuk kerajaan seperti Saudi Arabia atau republik seperti Pakistan yang kata Abdul Alam Maududi juga masih masyarakatnya masih sekular, atau pilihan kedua, nggak pakai bendera itu, tetapi istrinya Islam, budayanya budaya Islam, kemudian semangatnya semangat Islam, kemudian interaksinya Islam, tetapi tidak pakai bendera gitu. Ada yang substansial, ada yang formal. Kalau gitu Indonesia, Prof. Mungkin iya, memang orang selalu mengatakan yang demikian itu Indonesia, gitu. Nah, tadi itu ada 3 bentuk hubungan agama dan negara tadi itu. Yang pertama ateis, yang kedua sekular, yang ketiga teokrasi ya. Indonesia gimana ini? Masuk yang mana? Indonesia itu kalau dilihat dari konstitusinya, kita ini kan negara Pancasila ya. Negara agama-agama diterima di sini. Ya, ada paling tidak ada 6 agama resmi yang boleh Anda masuki dan tidak akan diganggu, dilindungi oleh pemerintah. Terus ada aliran kepercayaan. Jangan salah, jumlahnya ratusan dan eksistensinya diakui, dilindungi oleh pemerintah. Sekular ini ya. Sekular kalau dilihat dari bentuk luarnya seperti itu. Gitu. Sekular dalam arti lawan kata dari teokrasi. Kalau teokrasi negara agama, kalau sekular bebas yang tadi itu, gitu. Tetapi di Indonesia ini agama dianggap sangat penting. Karena agama bisa membuat orang sangat baik, membuat orang menjadi baik, menjadi warga negara yang taat beragama, kemudian punya kepedulian sosial yang tinggi, berzakat dan sebagainya, kemudian menebar kedamaian, akhirnya di Indonesia dianggap sebagai apa itu? Sumber utama pembangunan dulu itu. Itu salah satu sumber modal utama pembangunan, sehingga ada Kementerian Agama di Indonesia. Kalau di Amerika nggak ada, di negara sekular Kementerian Agama. Di Indonesia sekular ya, tapi ada Menteri Agama. Aneh kan? Gitu. Agama semuanya diterima, boleh hidup paling 36, tetapi tetap ada Kementerian Agama. Ada pesantren. Ada ya? Mata pelajaran agama. Ada mata pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi. Itu menunjukkan bahwa negara kita memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap agama. Gitu. Agama dianggap sebagai salah satu modal pembangunan. Ada UIN. Itu bukan negara sekuler, negara agama, bukan negara Islam. Ya, bukan negara, enggak, tidak konstitusinya, dilihat dari konstitusinya, dilihat dari ideologinya, dilihat dari dasar negaranya. Karena sejak awal sekalipun mayoritas kita ini mayoritas beragama Islam, toh negaranya tidak negara Islam kan? Tidak seperti Pakistan kan? Tidak seperti Saudi Arabia, tetapi negara Pancasila yang itu menjadi milik bersama. Nah, ini yang harus ditegaskan gitu. Bahwa sekalipun mayoritas kita itu Muslim, tetapi negara kita itu bukan negara milik orang Islam saja. Di situ ada
saudara-saudara kita yang Hindu, ada Kristen, Protestan, kemudian ada Buddha, kemudian terakhir ada Konghucu ya. Ada 6. Kemudian seperti yang tadi saya katakan ada berbagai aliran kebatinan. Nah ini menunjukkan Indonesia ini spesifik sekali karena itu Indonesia sering dijadikan model dulu itu, bahkan karena di Indonesia ini beragam gitu, tetapi dulu nggak pernah terjadi pertentangan, nggak pernah terjadi konflik. Karena apa? Orang Indonesia sejak lahir sudah terbiasa bertemu dengan saudara-saudaranya yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, sehingga terbiasa kita dulu itu. Gitu. Bahkan ketika revolusi kita bareng-bareng kan, gitu. Tetapi belakangan ini tiba-tiba ada bom Bali, ada bom Marriott, kemudian ada budaya kekerasan, ada konflik, kemudian ada radikalisme. Dari mana ini semuanya ini? Dari mana ini? Ini pasti bukan watak kita. Bukan watak Islam yang sesungguhnya gitu. Karena orang Indonesia kan seperti ini gitu. Mestinya terbiasa ramah. Dulu kita bisa berjuang bersama-sama meraih kemerdekaan. Membebaskan diri kita dari penjajah dan sebagainya. Kemudian ini kita miliki bersama. Karena itu saya sungguh sangat berharap ini kita sadari bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, adalah negara milik bersama orang lain. Karena itu jangan memaksa-maksakan diri untuk menganggap bahwa ini milik kita. Orang lain nggak ikut memiliki. Itu yang nanti kita sebut sebagai radikalisme itu. Sebagai radikalisme itu. Nah, Indonesia seperti itu, karena itu butuh butuh agama yang ramah, butuh agama yang damai, dan butuh agama yang santun, kemudian yang penuh persahabatan dan sebagainya, gitu. Nah itu yang kemudian belakangan kita kenal dengan moderasi beragama, itu. Moderasi beragama itu agama yang santun, mengajarkan perdamaian, menghargai berbagai perbedaan, kemudian menghormati orang lain, kesejajaran, adil, kemudian punya wawasan kebangsaan. Gitu. Jadi ada wawasan kebangsaannya, ada hubungan yang sangat harmonis antara ideologi negara, yaitu Pancasila, dengan agama-agama yang dianutnya. Itu tentang moderasi beragama. Saya ingin menyampaikan beberapa karakter moderasi. Biasanya disebut apa itu? Wasatiyah ya. Wasatiyah itu moderat. Wasat itu kan tengah ya. Artinya tidak ke kiri, ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Gitu. Tidak liberal dan tidak radikal. Gitu. Tengah-tengah begitu. Tengah-tengah dalam hal apa? Dalam semua hal. Karena memang Islam mengajarkan begitu kan. Kata Rasulullah apa itu hadisnya? Khairul umur al-saduha. Kemudian di dalam Al-Quran dinan wasaton. Ya. Itu ummatan wasaton. Gitu. Umat yang bersikap tengah. Sikap tengah tidak ngeyel gitu loh. Gitu. Terbuka sifatnya, dialogis gitu, menghargai orang lain dan sebagainya. Saya mencoba untuk mengemukakan beberapa dari Islam moderat ini ya, beragama, moderasi beragama gitu. Yang pertama itu wasatiyah itu tadi karakternya. Wasatiyah itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya memang tengah, sikap tengah gitu, sikap tengah. Kalau sikap tengah seperti itu, ya bahasa Al-Quran gitu, dia memberi perhatian tinggi terhadap kehidupan dunia. Ya ini semua agama begitu ya, gitu, khususnya Islam. Kemudian seraya dengan itu juga tidak melupakan akhirat, gitu.
membangun kesolehan sosial setingkat dengan kesolehan ritualnya, gitu. Ya, seimbang dengan kesolehan ritualnya, gitu. Kemudian ada orientasi fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tidak membela mati-matian seperti liberalisme yang membela individu, mengorbankan masyarakat, atau seperti negara sosialis yang membela masyarakat dengan mengorbankan individu. Kalau di Amerika Anda punya sapi, kemudian sapinya itu diperas susunya, kemudian nanti didatangin orang, gitu. Pak, saya bantu dengan modal, gitu, dengan modal, tapi Bapak setornya nanti ke kami, gitu. Nah, yang menentukan juga, yang pemilik modal itu, gitu. Ini liberal seperti itu, kapitalis seperti itu. Tetapi kalau di negara-negara komunis, Bapak punya sapi, sekalipun itu warisan Bapak, itu dijadikan milik bersama, gitu. Nah, Islam dinan wasato, gitu. Sangat menghargai milik pribadi dan memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ada zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Ini yang dimaksud dari segi pendekatan keagamaan. Wasatiyah ini yaitu tadi tidak terlalu tidak terlalu ekstrim ke sini, tidak terlalu longgar ke sini. Jadi sesekali longgar, kan gitu ya, yang tengah itu. Pada tempatnya, dia marah pada tempatnya, dia sabar pada tempatnya, kemudian dia halus pada tempatnya, seperti itu. Dinan wasatan. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh itu apa? Kesamaan ya, kesejajaran. Jadi moderasi beragama itu mensejajarkan semua orang, bahkan orang yang berbeda agama sekalipun sejajar dengan dia. Oleh karena itu ketika menilai seseorang bukan dinilai dari agamamu apa, tidak seperti itu. Kalau mau membantu orang moderasi beragama itu nggak ditanya agamanya. Masa Bapak misalnya di kampus kita, di depan kampus kita itu kan ramai. Tiba-tiba ada yang ketabrak, gitu, motor ketabrak. Ditanya dulu, agama Bapak apa? Kan nggak gitu. Ditolong dulu berdasar kemanusiaannya. Gitu. Itu kesejajaran itu. Kalau menilai seseorang, misalnya mahasiswa, bukan like and dislike. Like and dislike itu kalau dia rumahnya satu RW dengan saya, nilainya B. Gitu. Yang jauh C. Gitu. Yang suka bawa rengginang A, gitu. Yang nggak pernah bawa pepes ayam ke rumah nilainya C, bahkan nggak lulus. Ini kan like and dislike, nggak adil, gitu. Oleh karena itu tasamuh itu menghargai perbedaan, karena perbedaan itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sejak awal menjadikan umat manusia ini tidak satu, tetapi bermacam-macam. Apa itu di surat Luqman atau surat apa itu yang mengatakan wa min ayatihi apa itu? Yang berbeda warna, berbeda bahasa, gitu. Iya, al-sanatikum wa alwanikum. Iya. Kemudian di dalam surat apa ya lagi itu yang lebih jelas itu. Al-Hujurat. Ya, kalau Allah menghendaki, niscaya walau sa'a rabbuka laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum bihi fastabiqul khairat. Jadi perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipertengkarkan, tetapi untuk fastabiqul khairat. Gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan lantas saling menjaga, saling tasamuh juga berarti kalau menempatkan diri kita sejajar dengan orang lain, dalam arti kalau orang lain bisa benar, kita juga bisa benar. Kalau kita bisa benar, orang lain juga bisa benar.
sepanjang itu merupakan istihad kemanusiaan. Jadi kalau orang lain salah, bisa salah, kita anggap salah, kita pun bisa salah. Maka bukan agama yang moderat, bukan moderasi beragama, jika ada orang menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Nah, anggapan dirinya paling benar dan orang lain salah itu kan apa ya? Nantinya membentuk kotak-kotak gitu. Yang sepaham dengan kita sebut kami. Kita ya, kami. Yang tidak sepaham dengan kita sebut mereka. Gitu. Mereka bukan kami bukan mereka. Nah, kalau begitu keputusan-keputusan didasarkan pada like and dislike. Gitu. Saya kemarin dulu itu keterucut apa itu kelepasan ngomong yang sekarang mau saya koreksi. Kalau dulu di zaman saya masih mahasiswa itu yang namanya organisasi kemahasiswaan itu bertengkar satu sama lain gitu. Kalau rebutan jadi ketua senat itu kelihatan sekali gitu. Nah, di situ itu yang namanya pendekatan primordial itu kelihatan sekali bahwa ini kawan, ini lawan gitu. Dan itu bisa ditandai dengan gampang gitu. Coba sekarang saya tanya, kalau ada, ini sederhana banget, ini nggak boleh dipakai, nggak boleh dikembangkan. Kalau ada seorang ustadz pinter gitu, kemudian dia soleh, kemudian ilmunya banyak, kemudian ada masyarakat yang memberi gelar Kiai Haji. Kira-kira dia NU atau Muhammadiyah? NU biasanya kalau ada gelar Kiai Hajinya gitu. Di Muhammadiyah jarang. Ini penyederhanaan yang nggak boleh dipakai loh ya. Gitu. Itu masyarakat itu membentuk kotak-kotak seperti ini. Gitu. Ini nggak bagus loh. Saya kritik aja nggak apa-apa. Saking pinginnya berbeda ketika habis habis ceramah, yang satu mengatakan apa itu? Bukan yang kalau mau salam itu. Ada kan itu ada yang kalau dari Muhammadiyah misalnya sebelum akhirul kalam itu apa itu biasanya itu? Iya, mau muwafiqil aqwamit thoriq. Kemudian nanti Bilai fisabilil haq. Kemudian ada kemudian nanti ada macam-macam yang lain. Ingin berbeda aja gitu. Iya, kita sendiri yang membuat begitu. Sehingga sangat rigid. Agama itu diinstitusionalisasi hingga yang gini-gini. Sekarang pakai aja semua. Ya, gitu. Oleh karena itu moderasi aja gitu. Kita buat moderasi aja. Moderasi itu bukan berarti itu nggak boleh. Silakan pakai itu, tetapi jangan lantas menganggap orang lain yang berbeda sudah bukan kami gitu. Jadi itu tasamuh. Kemudian musawah. Tasamuh itu toleran ya, toleran yang tadi itu. Musawah itu persamaan seperti tadi sudah saya singgung. Kemudian ada adalah adil. Adalah itu ya gitu, kalau dosen memberi nilai itu ya harus, kalau moderasi beragama ya harus menilainya secara objektif gitu. Secara objektif, kemudian profesional menilai dari wujud dari itu, bukan dari hubungan-hubungan primordial. Karena dia sama-sama satu alumni, kemudian nilainya tinggi, yang tidak satu alumni rendah gitu. Nah, ini yang nggak adil itu. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, dan janganlah hendaknya kasih sayangmu kepada suatu kaum menjadikan engkau Allah tak dilu. Tidak berlaku adil. Dilu huwa aqrabu littaqwa.
Wala yajrimannakum Sanasa ya sana qaumin ala ta'dilu. Iktilu huwa aqrabu littaqwa gitu. Kemudian kan banyak inspirasi dari Rasulullah tentang sikap-sikap keadilan begini nih. Bahkan terhadap orang yang berbeda agama yang berbeda agama sekalipun diperlakukan dengan adil gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dengan keadilan itulah nanti ketenangan, kemudian kedamaian itu bisa dipelihara. Kemudian terbuka dan dinamis. Terbuka dan dinamis itu dalam pengertian kita tidak menolak nilai-nilai yang datang dari luar kita, termasuk Barat. Tidak seluruh apa yang datang dari Barat itu jelek, gitu. Ada yang baik. Demikian, ya. Demikian juga di Indonesia sebelum Islam datang ke sini kan di Indonesia banyak nilai-nilai yang baik. Jangan pernah berpikir bahwa orang Indonesia, Muslim Indonesia itu baru menyintai ibunya, menyintai ayah dan ibunya, menghormati ayah dan ibunya, baru sesudah Islam datang. Tidak. Sebelum Islam datang pun itu sudah ada. Itu sudah ada. Kemudian berkata jujur. Ya, berkata jujur. Jadi ketika Islam datang ke sini atau agama yang lain datang ke sini, misalnya agama Kristen mengajarkan kasih sayang ya, gitu. Tidak bisa kita mengatakan sebelum Kristen datang kita nggak punya tradisi kasih sayang, menghormati tamu, menghargai ilmu dan sebagainya sudah ada. Karena itu orang menyebut adanya nilai-nilai lokal. Nah, moderasi beragama itu prinsipnya apa itu? Al-muhafadoh al-qadimi sholeh wal ahlu jadidil aslah. Yang lama-lama kalau bagus ya kita pertahankan gitu. Kalau yang nggak bagus, yang nggak cocok ya memang harus kita tinggalkan gitu. Sementara yang datang baru ya memang yang baik-baik kita terima gitu. HP mau ditinggalkan ya sulit kan gitu. Ada sebuah santren, tapi para santrinya dikumpulkan kemudian dihancurin gitu. Enggak seperti ini harusnya gitu. Ada penjelasan-penjelasan. Kemudian memiliki wawasan kebangsaan seperti yang tadi saya katakan bahwa wasatiyah beragama ini atau moderasi beragama itu memiliki wawasan kebangsaan, bahwa moderasi beragama mempertahankan Pancasila, keutuhan NKRI, kemudian persatuan, menghargai perbedaan, dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah antara Pancasila dengan agama. Ditempatkan begitu, sejajar begitu. Agama sebagai pedoman beragama, sementara Pancasila sebagai pedoman atau aturan bernegara, menjadi warga negara. Berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Kalau Bapak mau sholat, jangan pakai Pancasila. Nggak ada. Harus pakai ajaran agama. Tetapi kalau ngurus KTP, jangan pakai kitab suci. Nah begitu aja lah, nggak terlalu sulit kok. Dan selama ini juga negara nggak melarang orang sholat kok. Nggak melarang puasa. Adapun masih ada beberapa yang belum terlaksana, ya kita kita bertahap dari waktu ke waktu berproses gitu. Nah karena moderasi beragama wataknya seperti itu, kami UIN itu yakin bahwa kalau ini diterapkan, diimplementasikan dengan baik, akan terwujud masyarakat yang ramah, yang damai, yang sejahtera, yang rukun, dan seterusnya. Yang bisa menghadirkan agama dan umatnya sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu saya mengusulkan ini kepada UIN ini, punya usul saya. Yang pertama, moderasi beragama masukkan dalam kurikulum. Mantap, siap. Ya, supaya sejak awal mahasiswa itu sudah mengenal
memahami moderasi beragama, mengerti tentang radikalisme dan sebagainya, tidak gampang terprovokasi, gitu. Kemudian yang kedua dari awal begitu, kemudian mengembangkan pemikiran dan pemahaman keagamaan yang moderat melalui berbagai kegiatan ilmiah, gitu. Kuliah-kuliah, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah, di samping pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan untuk dosen tentang moderasi beragama, ada untuk pendik, kemudian untuk mahasiswa, gitu, yang belum mengikuti kurikulum itu. Kemudian mengembangkan interaksi dan komunikasi yang ramah dan bersahabat di dalam pergaulan sehari-hari. Jangan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian, menghina agama yang lain dan seterusnya, gitu. Sebab sikap seperti itu bisa menimbulkan perselisihan, pertentangan, dan permusuhan. Nilai-nilai mulia seperti itu, seperti tadi pergaulan yang ramah dan sebagainya, dihayati dan diimplementasikan sebagai kebiasaan sehari-hari. Sehingga nanti terbentuk rahma. Jadi anak UIN, cara berbicaranya ramah, kemudian pergaulannya baik, dan seterusnya. Sehingga nanti ada budaya moderasi, sudah menjadi budaya moderasi. Kemudian mengembangkan sikap adil dan jujur, yang seperti tadi saya katakan. Jangan lagi mendasarkan keputusan berdasarkan hubungan-hubungan primordial dan sebagainya. Mengembangkan dialog dan musyawarah tanpa memaksakan kehendak. Kemudian yang keenam, bersama-sama memelihara dan menjalin kebersamaan dan persaudaraan, ukhuwah, saling membantu dan mendukung, yang dengan kebersamaan itu akan terbangun suatu kekuatan yang besar. Sebab kalau saling ganggu-mengganggu, ya tentu saja kita kehilangan kekuatan kita. Kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, pemerintahan, lembaga dan organisasi dalam dan luar negeri dalam mengembangkan dan memperkuat moderasi beragama. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Dengan dialognya pertanyaan. Iya, silahkan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya. HP-nya maksudnya geser aja. Geser aja, Prof. Oke, terima kasih luar biasa Profesor Afif Muhammad yang sudah menyampaikan gagasan serta kuliah umum yang begitu hebat tentang moderasi beragama menuju Indonesia Maju ini. Beliau telah memberikan pandangan secara umum bahwa Islam doktrin, Islam proses, dan Islam perwujudan peradaban ini harus dikaji secara akademik oleh mahasiswa di Pascasarjana ini. Tadi rujukan Marshall Hodgson sebagai ilmuwan besar dalam menggagas tentang kajian Islam secara objektif. Menarik untuk kita dalami, dan itu saya sudah menuliskan tentang studi kawasan dunia Islam dengan pendekatan Marshall Hodgson ini. Moderasi beragama ini tentu panjang lebar sudah beliau katakan, tetapi saya ingin membuka wacana diskusi untuk mendalami bagi saudara-saudara, dan kita akan membatasi waktu sampai jam 10.00 ya. Karena setelah jam 10 itu akan dilanjutkan, masing-masing ketua prodi akan mengambil alih, Anda mengambil konsentrasi dan prodi apa. Nanti kita berpisah setelah jam 10 itu. Ini ada waktu 40 menit ya. Silakan ada yang pertanyaan, silakan melalui chatting melalui chat ini bisa pertanyaan-pertanyaan bisa diusulkan ya. Oke. Atau mau langsung silakan. Yang langsung angkat tangan dan buka in-mute-nya itu. Silakan. Mengingat waktu supaya hemat. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak Beki belum datang juga sebagai moderator saya, maka mengambil alih aja sekaligus. Oke. Silakan. Ada yang pertanyaan dari peserta? Tidak ada, tahu saya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Suprianto. Siapa yang seharusnya menjadi polisi moderasi Islam itu? Bagus.
Jadi ini pertanyaan siapa yang menjadi polisi dalam moderasi Islam, penegakan moderasi Islam. Nah, sambil menunggu yang lain, ada pertanyaan lagi? Oke, kita menghemat waktu ya. Langsung saja Prof. Afif akan menyampaikan jawabannya. Oh, oke. Tanggapan ini, bagaimana tanggapan Prof. Afif terhadap adanya diskriminasi antar mazhab Islam di Indonesia? Nah, ini tantangan adanya diskriminasi antar mazhab di Indonesia. Ya, hari ini kan ramai juga. Bagaimana ormas-ormas Islam mencerminkan saling. Nah, mungkin beliau akan menanggapi gimana ini. Kemudian jika Islam harus dimoderasi, bagaimana Islam yang sekarang? Apakah ketinggalan zaman? Kemudian juga pertanyaan selanjutnya tentang istilah kafir dan domba yang sesat. Itu kan istilah-istilah agama juga. Dari Islam dan dari Kristen itu ada istilah domba yang tersesat. Ini bagaimana istilah-istilah itu akan lahir ditanggapinya? Oke. Nah, bagaimana sikap kita terhadap radikalisme di Indonesia yang begitu banyak pada akhir-akhir ini, menyikapinya? Itu saja dulu, mungkin ini terlalu banyak setting kalau saya bacakan, mungkin karena waktu ya, kita akan batasi juga ini. Yang mungkin terjawab, nanti dijawab oleh beliau. Silakan, Prof. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan-pertanyaannya. Tentang siapa yang menjadi polisi. Kalau umat Islam itu sebenarnya begini, itu semuanya diawasi bersama-sama gitu, oleh suatu lembaga yang di situ perwakilan semua, sebut sajalah bisa menampung semua aspirasi gitu, dan mazhab-mazhab tadi itu biasanya MUI, harusnya MUI itu. Betul. Harusnya karena lintas ormas ya, karena lintas ormas di situ berkumpul para ulama yang mumpuni, tetapi ya kadang-kadang apa ya, namanya juga manusia gitu, kadang-kadang kepercayaan ada, kemudian kadang-kadang dipengaruhi oleh suatu kelompok tertentu gitu. Proses Islamiknya itu tuh, proses tarik menariknya. Iya, proses tarik menariknya itu. Oleh karena itu polisinya ya kalau gitu kita bersama aja gitu, tetapi jangan main hakim sendiri gitu, menganggap satu aliran sesat dikejar-kejar orangnya, itu bukan diajak berdialog, bukan dilakukan pembinaan gitu. Nah, oleh karena itu pembubaran itu ya, kalau pemerintah kan menjadi polisi, jelas-jelas itu kalau pemerintah itu yang dianggap diusulkan oleh MUI untuk dianggap sesat dibubarkan gitu ya. Membubarkan suatu organisasi itu gampang, Pak, gampang, tetapi itu nggak menyelesaikan masalah. Sebab yang namanya kekerasan, radikalisme, konflik dan sebagainya itu sumbernya di pikiran orang. Gitu. Kalau pikirannya itu memang cara berpikirnya menganggap orang lain salah, kemudian melahirkan konflik, kemudian kekerasan, nggak dilarang juga akan terus gitu, akan terus ada, namanya juga pemikiran. Oleh karena itu apa itu disebutnya ada litigasi dan mitigasi. Ada mitigasi itu melarang, membubarkan organisasi gitu, tetapi tidak disertai dengan proses pembinaan di alam pikiran. Gitu. Nah, oleh karena itu di pasca sarjana ini studi-studi yang menangani begini ini bukan melakukan studi sesudah sesuatu itu terjadi. Gitu, misalnya konflik di mana gitu, tidak kemudian nunggu terjadi konflik, tetapi UIN ini itu mencari sumber konflik untuk ditangani agar tidak terjadi konflik gitu.
Itu bedanya gitu. Nah, karena itu UIN itu diharapkan nanti menjadi model lah. Menjadi model implementasi moderasi beragama bagi perguruan tinggi yang lain. Gitu. Menjadi model, menjadi pelopor bagi penyelenggaraan seperti ini gitu. Sebab iya jadi garda depan gitu, kita berharap seperti itu karena memang dimiliki potensinya, memang sudah ada seperti itu. Mereka UIN itu punya rumah moderasi, di UIN itu kan semua mazhab dikaji ya, dikaji gitu. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi tentang diskriminasi antar mazhab gitu. Kalau di UIN nggak ada ya yang gini ya. Syiah dipelajari kok di sini. Ahmadiyah dipelajari, tapi dipelajari gitu ya. Sepanjang mereka itu akur baik-baik aja nggak apa-apa gitu, nggak ada diskriminasi. Tetapi di masyarakat memang ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian ditindas oleh yang besar. Nah, yang seperti ini yang tidak boleh terjadi gitu. Yang tidak boleh terjadi ada penindasan kelompok minoritas oleh mayoritas gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya dialog, mengembangkan dialog, kemudian pembinaan dan seterusnya itu tadi. Kemudian polisi dan diskriminasi antar mazhab. Perbedaan mazhab kalau di kita itu kan dikaji secara seimbang. Gitu. Ada di UIN itu perpustakaannya melimpah, semua mazhab ada gitu. Termasuk mazhab-mazhab yang dilarang kan gitu. Kafir dan domba yang tersesat, jangan terlalu jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Kafir itu kan banyak maknanya gitu, banyak maknanya. Jadi jangan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Al-Qur'an itu kalau lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabil azim, digunakan kok istilah itu, tetapi digunakan pada tempat-tempat yang memang seharusnya gitu. Memang seharusnya. Kalau Bapak dapat rezeki, kemudian rezeki itu digunakan tidak pada tempatnya, itu kafir juga. Kafir nikmat kan? Iya, kafir nikmat. Jadi seperti itu. Jangan lantas takut menggunakan istilah gini. Wong Al-Qur'an sendiri menggunakan itu kok, asal digunakan pada tempatnya. Gitu. Kemudian radikalisme seperti yang tadi saya katakan, di Indonesia itu sumbernya pada pemikiran-pemikiran radikal. Kemudian pemikiran radikal nanti ini sepanjang masih dalam tingkat wacana nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah berubah menjadi gerakan anarkis, sweeping, memaksakan kehendak, demo dan sebagainya itu, nah itu nanti yang akan mengganggu persatuan kita ini. Nah oleh karena itu terakhir saya ingin menyampaikan pesan, ini kan di masyarakat sekarang ini di media sosial juga selalu ada provokasi-provokasi seperti itu, selalu saja ada. Jadi mohon kalau nanti ada misalnya ada status yang di media sosial yang kelihatannya memprovokasi seperti itu, jangan diikuti lah gitu. Jangan diikuti, kemudian mempertentangkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Oleh karena itu kewajiban bagi moderasi beragama menengahi itu semua ya Ustaz ya, menengahi itu semuanya. Karena itu saya itu sudah lama berharap gitu supaya UIN ini punya semacam portal gitu ya, punya portal yang di situ mahasiswa bisa bertanya. Jadi tanyanya bukan ke ustadz yang lain, ke UIN gitu. Maka misalnya Prof bertanya kepada siapa gitu, kemudian Prof bisa membuka portal. Bisa kami memang merencanakan itu ya supaya nanti kalau ada mahasiswa yang ya seperti saya itu pernah ceramah di satu di kegiatan kawan-kawan ya, mereka menanya kalau
Wahabiyah itu gimana sih? Lah kan enak begini. Yang menjawab ahlinya di Yang menjawab ahlinya, banyak ahlinya di UGM, semuanya. Dari guru besarnya itu seperti itu gitu. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang kira-kira meragukan, fas'alu ahla dzikri. Saya beranu saja begitu untuk menghindari apa itu ketergesa-gesaan, main hakim sendiri dan sebagainya itu. Saya rasa cukuplah segini ya. Nanti kita bertemu insya Allah pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian pada pagi itu. Ya, pertanyaan nanti saya tampung aja ya. Banyak. Ini kesempatannya ini. Kemudian saya ada bahan yang tadi saya sampaikan, ini lebih lengkap, tetapi belum saya beri rujukan. Gitu. Misalnya, banyak yang minta ya, kalau dimasukkan di dalam kuliah filsafat agama bisa. Iya, ya, terima kasih. Sudah ada lisensi. Ya. Dalam filsafat agama. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong di itu Pak. Luar biasa, ini sebenarnya masih ada waktu ini Prof, tapi Prof karena mungkin ini kalau diteruskan karena beliau ada acara, jadi kita batasi sampai di sini saja dulu perkuliahan umum ini karena beliau akan menyambung lagi acara di luar. Ini waktunya membagi-bagi. Pertanyaan-pertanyaan banyak ini nanti akan kami catat dan Prof juga nanti minta catatan pertanyaan ini, dan insya Allah nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita diskusi secara internal. Mungkin ada di rumah madrasah ini. Beliau ini kan sebagai dewan pakar di sana, sebagai ketua di kantor rumah madrasah di Al Jamiah itu. Terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang sudah dengan antusias, dengan semangat mengikuti kuliah umum ini. Mudah-mudahan di awal kuliah umum ini akan memberikan modal bagi kita untuk bagaimana menangkap ilmu di pasca sarjana ini. Oh ya, saya tawarkan juga kepada seluruh peserta ini, ada ajakan dari Profesor Etin Anwar untuk bisa bergabung dalam kajian Reducate. Tadi malam saya mengikutinya dan bahkan menawarkan kepada saudara-saudara yang ingin bergabung. Kita Reducate itu adalah kumpulan ilmuwan Muslim asal Indonesia yang ada tersebar di seluruh dunia. Kemarin Profesor Bambang dari Saudi Arabia, beliau adalah asli dari Brebes tapi ditugaskan sebagai profesor di Saudi Arabia. Kemudian Profesor Etin di mana itu di Amerika, tersebar. Ternyata orang-orang Indonesia banyak dipakai di berbagai perguruan tinggi. Ibu lesnya itu ada di Singapura, mengajar juga di sana, dan beliau kumpulkan melalui organisasi ataupun melalui perkumpulan ilmuwan-ilmuwan Muslim, ilmuwan-ilmuwan asal Indonesia ya. Jadi dikumpulkan lintas agama dan kita bisa bergabung di sana nanti. Insya Allah nanti ada linknya ke saya. Nanti kita bisa diskusi banyak setelah masuk di pasca ini. Dari awal sampai akhir saya sebagai moderator sekaligus juga menemani Profesor Afif untuk kuliah umum ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau dengan ilmunya, dengan kesempatannya. Beliau masih tetap konsisten, istiqomah untuk mengembangkan UIN untuk lebih maju lagi dan menjadi moderat sebagai ilmuwan qaiman bil qisti, ilmuwan yang duduk tegak, memandang secara objektif segala persoalan. Kami kembalikan kepada ketua-ketua prodi. Selanjutnya Anda bisa bergabung kepada masing-masing ketua prodi dan itu sudah disiapkan. Bisa langsung menghubungi ketua-ketua prodinya menjadi kajian-kajian di masing-masing prodi ya. Kami atas nama moderator mengucapkan banyak terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama saya. Udah cukup. Aduh, makasih, Prof. Aduh, makasih. Nggak bisa lama-lama. Mantap, itu sudah luar biasa ini. Itu banyak penanya juga. Iya. Tapi ini Prof ada catatan-catatan ini. Oh, nggak apa-apa. Ini kurikulum. Ya.
nanti di yang aja. Filenya banyak yang minta. Ya. Ya nih bisa ketemu orang. Ada filenya. Ada memang filenya. Oh, ini di copy aja supaya banyak. Sebenarnya sudah ada oh iya. Kayak di copy buku aslinya itu kamu. Jadi saya lihat berapa tadi tuh 400 lebih ya. Tadi tuh sampai 400 lebih ya. Oh yang masuk? Ya, masuk. Luar biasa. 400 lebih. Masuk segitu. Jadi sayang nggak dipoto, ini saya nggak. Karena HP ininya satu. Kita nggak. Terus, sukses lah. Siapa Jack? Ya, Rencana gede. Gimana masih ada? Udah join dengan Kaprodi? Belum atau udah disiapkan belum? Masih kayaknya. Linknya sudah. Sudah di maka sudah di atau Google Meet. Google Meet. Budian udah bikin. Tinggal 268. Masuk di diumumkan aja masuk di Google Meet. Ya. Halo, gimana Pak Bek? Halo. Oh ya, YouTube-nya matiin. Matiin dulu YouTube-nya. Oke, siap. Udah mati. Oh. Kita live aja ya. Udah ya. Oke. Terima kasih.